pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Nuzul Quran bid'ah. Menyambut tahun baru hijrah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Tepung tawar bid'ah. Zikir bersama bid'ah. Haul bid'ah. Besuluk bid'ah. Tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah serta mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan bukukan video dari ceramah Ustadz Abdul Somad, ya, kajian beliau, yang mana dalam video ini kita akan membongkar alasannya kenapa mereka tidak henti-hentinya membid'ah-bid'ahkan umat Islam lainnya. Kenapa mereka membid'ah-bid'ahkan umat lainnya, sehingga kita yang mengamalkan amaliyah-amaliyah yang tidak mereka setujui itu dinamakan ahlul bid'ah. Semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Pokoknya yang tidak cocok dengan otaknya, tak cocok dengan pemikirannya, maka disebut bid'ah. Untuk itu mari biar kita lebih jelas bagaimana jawaban dari seorang ulama besar, ulama nasional, yaitu Ustadz Abdul Somad. Beliau akan menjelaskan secara gamblang bagaimana pengertian bid'ah, dan jika itu bid'ah maka bagaimana seharusnya kita. Mari kita simak videonya. Suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah Ustadz Abdul Somad dibilang anjing? Ini yang mengatakan, ya, orang yang mengaku paling sunnah. Jadi yang menuduh Ustadz Abdul Somad ini anjing adalah kelompoknya orang-orang yang mengaku paling sunnah, mengaku kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Adakah perintah atau anjuran untuk mengatakan orang lain yang tidak sepaham dengan dia itu anjing? Bisa dijawab di kolom komentar. Mari kita lanjutkan videonya. ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada, namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi, membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi. Kalau orang selevel Yusuf Al-Qardawi yang ulama dunia saja dianjingkannya, apalagi lah Abdul Somad. Kalau Astagfirullahaladzim, kejam sekali ya. Ulama dunia sekali
Syekh Yusuf Al-Qardawi dikatakan anjing? Kira-kira yang mengatakan anjing ini berapa banyak ibadahnya kepada Allah? Seberapa banyak hataman Al-Qur'annya? Seberapa banyak rakaat sholat malamnya? Sehingga berani mengatakan Syekh Yusuf Al-Qardawi dikatakan anjing yang menggonggong ya. Coba perhatikan saudara-saudara Salafi Wahabi ya. Nih, dalam kitab ulamanya kalian ya, mengatakan Syekh Yusuf Al-Qardawi dikatakan anjing. Adakah perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menganjingkan orang lain yang tidak sependapat, yang tidak sealiran? Silakan jawab di kolom komentar. Mari kita lanjut videonya. Preman menganjingkan saya itu biasa. Tapi kalau orang mengaji ke masjid, berarti itu keyakinan. Jadi semua pelaku bid'ah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua. Nah itu kan. Ini berarti salah guru ya. Kalau orang Islam menganjingkan orang Islam lainnya yang tidak sepaham, yang tidak sealiran, berarti tempat kajiannya salah, guru yang salah. Mungkin gurunya ini adalah gurunya orang yang menganjingkan orang Islam lainnya, berarti dia guru atau ustadz ataupun ulama yang kerasukan iblis, yang kerasukan setan. Mari kita lanjutkan videonya. Kedua, bahwa orang yang bertawassul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa bertawassul dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsyabandiyah Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi, Syekh Khalid Al-Baghdadi Al-Kurdi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Abdul Wahab Rokan, sampailah ke guru-guru kami. Maulid Nabi sampai iblis pun tak tersisa lagi kebencian. Kata iblis, tak ada lagi untuk aku, kata iblis. Kutunjukkan, mungkin belum terbaca atau sudah terbaca lupa, bahwa ada beberapa pendapat. Jadi saya fokuskan dalam 3 hal dan saya tak bacakan semuanya. Ada beberapa halaman yang sudah saya kasih tanda tadi. Kita lanjut ke halaman 82. Halaman 82. Sekarang kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Halaman 82. Yang tulisan Arab nomor 2 dari atas. Annahu kana yusalli fi kulli yaumin wa lailatin alfa raka'atin ila an mata. Ali Zainal Abidin tiap hari sholat 1000 rakaat sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidina li ibadatihi. Dia dikasih nama Zainal Abidin karena saking banyak ibadahnya. Nama dia Cicit Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin melakukan sholat 1000 rakaat tiap malam. Adakah di antara orang yang melakukan atau yang selalu menarasikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ibadahnya sampai 1000 rakaat dalam tiap malam? Adakah di antara mereka yang mengaku, yang selalu membangun narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ibadahnya, sholatnya dalam tiap malam itu 1000 rakaat? Bisa dijawab di komentar.
Kita lanjutkan videonya. Ali, nama ayahnya Husain, nama ayah Husain itu Sayyidina Ali, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi masuk neraka. Saya sebetulnya awalnya mau menyusun orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Salah satunya cicit Nabi. Kita persingkat pemirsa biar tidak terlalu panjang. Halaman 8, biar jangan serius sekali bapak-bapak. Halaman 88 baris atas. Wara'a jama'atun minas salaf. Menurut ulama salaf, yang dimaksud dengan ulama salaf 3 abad pertama, berdasarkan hadis khairul qurun qarni tsumma alladhina yalunahu tsumma alladhina yalunahu, abad 1, abad 2, abad 3. Apa katanya? Antuktaba lahul ayat minal Qur'an, dituliskan ayat Quran di atas kertas, tsumma yashrabaha, kemudian dimasukkan ke dalam air, diminum airnya. Mana ada diajarkan Nabi? Masuk neraka orang nih. Di Makkah banyak jual mangkok ayat kursi. Mangkok ayat kursi, saya pun beli. Saya udah berapa kali masuk neraka gara-gara mangkok itu. Ini salaf yang buat. Qala Mujahid, Mujahid berkata, Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid, ada nama muridnya Ikrimah, ada nama muridnya Ad-Dhahhak. Salah satu nama muridnya Mujahid. Apa kata Mujahid? La ba'sa an yuktabal Quran, boleh menuliskan ayat Quran, wa yaghsilahu, air dari tulisan ayat Quran itu dimandikan, wa yusqiyahul maridha, dikasih minum ke orang yang sakit. Bid'ah ini, mana pernah dibuat Nabi? Masuk neraka Mujahid. Enak kali masukkan orang ke neraka ini memang. Itu maka orang tuh bisa pengajian satu malam 5-10 masjid. Orang isinya neraka, 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 neraka. Halaman 89. Fa idza faragha minas salati, kalau selesai dia salat, asna 'ala Allah, dia pun memuji Allah. Wa man hadara bima warada min qawlihi Allahumma antas salam. Selesai itu, summa yastaqbil summa yaqbilu 'alal jamaah, summa ya'ti bit tahlilat. Kemudian dia bertahlil. Kemudian dilanjutkan pada halaman 92 baris paling atas. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihah, aku melihat Imam Ibnu Taimiyah membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulangnya Al-Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, 45 menit. Dari azan subuh ke terbit matahari antara 45 menit sampai sejam. Ibnu Taimiyah membaca Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tak pernah dibuat Nabi. Bid'ah. Ibnu Taimiyah pun masuk neraka. Biasanya meskipun imamnya sendiri imamnya sendiri, Imam Ibnu Taimiyah, Pak, dinerakakan. Hebat bener ya. Kelompok cingkrang ini hebat bener ya. Jadi ulama besar terdahulu, kalau tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan otaknya, ya, tidak sesuai dengan doktrin Muhammad bin Abdul Wahab, dinerakakan semua. Seakan-akan mereka ini adalah panitianya surga atau timnya surga ya. Sehingga enaknya sekali mereka ngomong neraka, finnar, dolalatun finnar ya. Ya. Mereka kira surga neraka itu milik buatan embahnya ya. Bahkan ulamanya sendiri tak luput dari nerakanya mereka. Ya, ini pernah saya angkat ini ya, tentang Imam Ibnu Taimiyah yang mengulang-ulang Fatihah sampai terbitnya matahari. Itu pernah saya angkat. Apa komentar mereka itu, orang-orang yang cingkrang ini?
Saya tidak mengikuti Imam Ibnu Taimiyah, yang saya ikuti adalah manhaj salaf. Ya, ini yang diikuti bukan manhaj salaf tapi manhaj salah. Manhaj salah yang selalu menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain. Yuk kita lanjut. Karena tak pernah dibuat Nabi. Jadi apa solusinya? Apa solusinya supaya orang ini tak masuk neraka? Ini yang perlu kita pikirkan malam ini. Cuma biar orang ini tak masuk neraka? Solusinya ada di halaman 37. Berbalik-balik nih Pak Ustaz. Iya. Solusinya ada di halaman 37. Mana dia solusinya? Tulis Arab paling atas, halaman 37. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dua, mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ini juga ditentang oleh orang-orang cingkrang ini. Ya. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i ini diambil kalau cocok dengan otaknya, kalau dianggap menguntungkan jemaahnya, kalau dianggap menguntungkan dakwahnya, mendukung tausiahnya. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i diambil, dicomot, setelah itu diolah, dipelintir seakan-akan Imam Syafi'i menyetujui apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Banyak terbukti sudah. Pendapatnya Imam Syafi'i ini dicomot sesuai dengan keinginan nafsu mereka ya. Jadi dengan berbohong. Jadi untuk mendukung kebohongannya, pendapatnya Imam Syafi'i itu dicomotlah, kemudian dipelintir ya. Agar jemaahnya tambah banyak. Jemaahnya yang ada itu sama-sama wes 11-12, atau dikatakan kalau janreng madhuran itu tepak bi kulen, tepapak pada hilen, ketemu pada gendeng lah sudah. Mantuk saja jemaahnya ya, tidak tahu dia sedang dikadali. Mari kita lanjutkan videonya. Faqas sunnata, kalau sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka bid'ahnya itu bid'ah mahmudah. Wa ma khalafaha, kalau bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmum, maka dia bid'ah mazmumah, tercela. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan masalah-masalah tadi, bahwa yang dilakukan orang yang tadi itu adalah memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'atu huda. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami banyak hafal hadis, tapi kami tak paham maknanya. Sampai Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, barulah kami tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Karena Imam Syafi'i lah yang menyusun pertama ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, tolong kau tuliskan dulu Ar-Risalah. Dituliskannya lah Ar-Risalah 300 halaman tanpa menengok referensi. Jadi kitab usul fikih tertua di dunia. Dialah yang membagi bid'ah itu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sekarang datang ustaz, kalau mengajar laptopnya hidup, kalau laptopnya mati ilmunya hilang. Menyalah-nyalahkan Syafi'i. Apa tak cocoknya dipukulkan kitab itu ke kepala dia? Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Somad bermanfaat bagi kita bersama, sehingga menjadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Dan saudara kita yang
merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling sunnah, oleh Allah disadarkan, dikembalikan pada jalan yang benar, itu jalan yang diridhai oleh Allah, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.